Kalau kalian mengalami di saat scan siaran TV digital di set-top box Android-nya atau di TV digitalnya terus nggak dapat siarannya sama sekali, jadi ini adalah penyebab dan solusinya. Assalamualaikum Sobat Digital. Oke, jadi ternyata masih banyak ya yang baru beli set-top box TV digital atau mungkin TV-nya baru gitu ya. Jadi yang TV yang udah digital, yang kemarin mungkin dapat beli dari flash sale 12.12 atau promo 12.12. Nah, ternyata banyak juga dari mereka yang habis beli set-top box dan TV-nya, terus di saat scan otomatis itu nggak dapet siarannya. Jadi kalau misalkan kita baru beli ya, biasanya setelah kita instalasi semua, kita pasang semua kabel-kabelnya, terus itu otomatis set-top box-nya saat dinyalakan, dia akan ada hitungan mundur 10 detik untuk melakukan scan otomatis. Kalau kita sempat ya, kita di sana bisa mengisi misalkan kode pos. Tapi kalau misalkan telat, biasanya tetap berjalan scan otomatisnya. Nah, di sini rata-rata banyak yang nggak dapet siaran digitalnya sama sekali dan akhirnya kembali ke menu atau ke bagian instalasi awal tadi. Nah, terus penyebabnya apa sih? Jadi memang banyak penyebabnya ya. Karena tidak semudah itu ya untuk masang set-top box digital, antena gitu, instalasi TV-nya tidak semudah itu. Karena di sini aja untuk yang pakai set-top box supaya muncul di TV-nya itu aja udah banyak kendalanya. Contohnya kan set-top box biasanya kalau beli nggak dapat kabel HDMI, otomatis sobat harus pakai kabel yang namanya RCA. Jadi untuk kabel RCA ini di TV-nya harus disetting. Settingnya biasanya AV1, AV2. Terus kalau sobat beli kabel HDMI-nya sepaket, misalkan belinya langsung ada HDMI-nya gitu, itu otomatis di TV-nya harus dipencet juga. Di remote-nya pencet tombol input, pencet tombol source, atau pencet tombol HDMI gitu untuk merubah ke posisi HDMI. Jadi disesuaikan pakai RCA atau HDMI. Kalau misalkan salah, otomatis kalian nggak akan dapat siaran. Apalagi masih di mode TV ya, itu siarannya akan bersemut atau cuma biru doang. Jadi nggak muncul, nggak dapat siaran sama sekali. Nah, pertama perbaiki dulu tuh untuk sumber inputnya, pastikan sesuai dengan yang kalian pasang antara kabel RCA atau HDMI. Jadi sesuaikan masing-masing. Nah, kalau sudah, sobat cek lagi. Jadi sudah nih muncul, tapi di scan masih nggak dapat juga. Otomatis sobat harus cek semuanya. Jadi biasanya di kabel dan set-top box itu ada yang namanya konektor yang bagian tengahnya ya. Untuk konektor ini kalau kita bikin sendiri atau beli sendiri itu banyak banget yang salah pasang. Jadi mereka nggak paham fungsinya serabut dan tembaga yang tengah. Jadi pakai jack yang biasa yang mungkin 5 ribuan harganya atau nggak nyampe 5 ribu yang besi dan plastik gitu ya. Ini banyak yang bermasalah. Kalau misalkan ada satu serabut aja yang ditutup pakai lakban tuh ya, saya sering temukan itu nggak akan bisa dapet channel. Atau serabutnya bahkan nyentuh ke tembaga tengahnya, digabungin semua di situ ya, itu juga nggak bisa. Apalagi yang nyolok ke tembok ya, di tembok juga banyak masalah karena yang masang kan bukan teknisi antena ya. Ya biasanya hanya sekedar dipasang aja, itu banyak bermasalah. Jadi saran saya di sini perbaiki konektornya. Kalau misalkan konektor di tembok itu yang biasa saya lakukan adalah izin ke penggunanya atau yang punya rumah untuk saya jebol. Jadi saya jebol, saya modifikasi, jadi kabelnya itu langsung nggak pakai sambungan lagi di situ ya. Jadi saya langsungin dari atas ke bawah, tetap dipasang di tembok untuk yang rumahnya. Jadi saya bolongin aja tengahnya, terus dia langsung ke TV atau ke set-top box-nya. Terus di bagian konektornya ini saya ganti. Biasanya saya menggunakan konektor F5 yang drat yang modelnya seperti ini ya, dengan ujungnya ada yang I, ada yang nekuk juga, yang L, dan ini yang pasti kokoh. Dan di sini saya juga bikin video panduannya, silahkan cek video-video sebelumnya. Terus kemudian setelah diperbaiki konektornya, baru kalian colok lagi ke set-top box. Biasanya hasilnya lebih bagus, lebih jos gitu ya. Jadi nggak ada yang short, nggak ada yang salah pasang, makanya kalian bisa scan dengan hasil mendapatkan channel. Oke, misalkan tahapan ini sudah sobat lakukan tapi nggak dapet juga, kita mulai ke antenanya. Jadi kalau misalkan sobat belinya antena indoor atau sudah punya tapi antenanya indoor, nah ini harus dipindahin tempatnya. Misalkan ya, ditaruhnya di atas TV gitu. Kalau TV tabung biasanya di atas TV atau di samping TV-nya, itu harus dipindah. Coba naikin lebih tinggi ke atas lemari, atau coba rekatin di temboknya seperti yang biasa saya lakukan, yang setinggi mungkin di atas temboknya. Kalau nggak dapet juga, coba kabelnya dipanjangin, ditaruh di jendela yang arahnya keluar. Itu harusnya sudah mulai dapat, walaupun nggak banyak biasanya. Tapi setidaknya sampai tahapan ini udah dapat dulu aja deh. Yang penting sudah dapat, nanti tinggal dimaksimalkan. Kalau memang setelah dimaksimalkan itu nggak dapat juga secara lengkap, artinya sobat harus ganti antena outdoor. Nah, selanjutnya bagi sobat yang sudah punya antena hybrid ya, indoor yang bisa dipasang di outdoor juga, ini lebih mudah ya. Jadi otomatis sobat harus pindahkan antenanya ke outdoor. Atau bagi sobat yang punya antena outdoor yang sudah ditaruh outdoor, itu tinggal ditinggikan lagi antenanya. Jadi dinaikkan, kalau bisa itu, kalau di rumah kita kan biasanya ada atapnya ya,
itu lebih tinggi 1-2 meter di atas rumahnya. Jadi posisinya seperti ini, itu lebih baik. Karena apa? Supaya tidak terhalang oleh genteng. Biasanya kita gentengnya tuh bukan model genteng zaman dulu, tapi sudah menggunakan aluminium, asbes, seng. Nah, itu otomatis akan mengganggu sinyal yang didapatkan, menghalangi maksudnya. Nah, terutama kalau ada pohon besar, misalkan sobat sudah taruh tinggi nih tapi nggak dapat, pindahin. Biasanya itu ada tembok besar di seberang, di sebelah mana itu ada bangunan tinggi, ada pohon tinggi. Hindari pohon tinggi tersebut, bikin jarak yang sejauh mungkin. Nah, setelah jaraknya jauh, silahkan coba di scan lagi secara otomatis. Terus kalau misalkan sudah dapat nih tapi nggak banyak, contohnya ada channel MNC Group yang nggak masuk. Nah, di sini sobat silakan cek frekuensi MNC Group di tempat kalian berapa. Tulis aja nama daerah atau kotanya, frekuensi MNC Group atau MUX MNC Group. Nanti setelah dapat contohnya, misalkan di Jabodetabek frekuensinya nomor 44, channel 44 gitu. Kita masuk ke dalam menu terus pencarian. Nah, di sini kita cari yang pencarian manual. Di sini kita rubah cari channel 44. Nanti di channel 44 ini pasti ada tulisan sinyal dan kualitas. Nah, untuk yang kualitas ini yang kita cari ya. Jadi kalau misalkan kualitasnya masih 0, artinya sobat harus melakukan tracking secara manual. Jadi diputar-putar antenanya sambil dilihat sinyalnya. Mungkin butuh 2 orang. Kalau misalkan TV-nya di bawah, bisa video call menggunakan WhatsApp. Dan di sini lebih baik kalian cari tahu dulu arah pemancar tower digital dari MNC Group-nya. Contohnya ya, kalau misalkan saya di Jakarta itu ada di Kebun Jeruk, itu bisa melakukan pencarian menggunakan aplikasi yang kemarin sudah saya ajarkan di video terpisah, yaitu caranya menggunakan Google Map. Jadi tinggal diketik aja, cek aja ya videonya, nanti mungkin saya taruh di atas sini atau di deskripsi video untuk video yang cara mencari arah sinyalnya. Kalau kalian sudah dapat arah sinyalnya, misalkan di barat laut, otomatis antenanya difokusin ke arah barat laut. Jadi antena itu ada yang reflektor, terus ada yang panjangnya. Jadi yang panjangnya ini yang diarahkan ke pemancar, bukan reflektornya ya. Reflektor harus berada di belakang karena dia akan memantulkan sinyal lagi ke antena kalian. Jadi pastiin dulu kalian tahu arahnya biar nggak nyari buta gitu ya. Cuman puter scan itu akan memakan waktu. Karena scan manual ini di saat sudah diarahkan ke arah yang tepat itu harusnya langsung dapat sinyal. Kalau nggak dapat sinyal ya kalian bisa pindah posisinya. Oke, jadi sampai di sini harusnya kalian sudah mendapatkan sinyal dan sudah mulai lengkap. Terus misalkan yang nggak dapat Trans TV Trans 7, otomatis sobat ketik lagi MUX Trans TV Trans 7 itu berapa. Jadi masukin lagi secara manual, arahin lagi antenanya. Jadi caranya gitu, carinya satu persatu. Terus kalau misalkan sobat sudah mulai dapat tapi gambarnya masih macet-macet, ya udah, berarti tinggal maksimal lagi. Itu putarnya dikit-dikit aja, dikit, terus tungguin beberapa detik supaya sinyal stabil. Kalau bisa sinyalnya di atas 50%. Kalau kalian dapetin 100% semua kayaknya sulit ya, karena kan pemancar itu lokasinya beda-beda. Jadi kalian ambil tengah-tengahnya. Ini pernah saya ajarin juga di video yang tadi ya, cara mencari sinyal dari siaran TV digital. Terus kalau sinyalnya sudah maksimal nih, misalkan sudah benar-benar maksimal, dapatnya cuma 80%, nggak apa-apa, langsung scan secara otomatis tadi. Otomatis nanti akan banyak channel yang kalian dapatkan dari sebelumnya. Dan misalnya ya, sobat sudah lakuin itu semua dan tetap nggak dapet sinyalnya sama sekali. Dan ini banyak juga sih yang dialami oleh subscriber saya. Karena memang lokasi mereka itu biasanya jauh dari kota, jauh dari pemancar. Banyak yang tinggal di pegunungan, terus banyak yang dikelilingi oleh bukit. Seperti di daerah Bogor tuh beberapa kali saya coba memang sulit ya. Kayak misalkan di perjalanan saya ke Gunung Pancar tuh pohon-pohon gede. Jadi nggak bisa gitu mau pakai antena outdoor tuh pohonnya lebih tinggi, kita nggak bisa ngalahin alam ya. Jadi memang geografis Indonesia itu sangat menentukan. Jadi jangan kalian paksakan menggunakan antena kalau memang sebelumnya sudah pakai parabola. Jadi tetap parabola lebih bagus ya, menjadi solusi terakhir, di mana parabola ini bisa dipasang dimanapun di seluruh Indonesia dan dapat channelnya lengkap. Yang penting kalian pakai parabola rekomendasi dan bisa pasangnya di satelit Parabola Depok juga. Jadi kalau misalkan kalian masih tinggal di wilayah kota tapi nggak dapat, terus bingung nih udah mentok mau caranya gimana biar dapat sinyal, itu bisa menggunakan jasa teknisi satelit Parabola Depok. Jadi kita tes semua nih, kita cek semua dari bawah sampai atas apa yang bermasalah, karena ternyata ada beberapa receiver yang baru dibeli itu sinyalnya rusak, penangkapan sinyalnya. Nah untungnya kita datang kan, kita pasti bawa set-top box punya kita yang normal gitu, jadi pasti cek di kita ada, di punya pelanggannya nggak ada. Jadi disinilah banyak penyebabnya, kalian harus cek satu persatu termasuk di kabelnya. Ternyata ada kabel yang di tembok, dan tembok ke atas itu ternyata di dalam paralonnya putus, dan itu pernah kita temukan, dan itu menyelesaikan masalahnya dari pagi, siang, sore sampai malam baru ketemu. Ternyata masalahnya adalah di dalam paralonnya ya, paralon kabel. Akhirnya kita harus instalasi ulang kabelnya dari luar karena nggak bisa dicabut itu yang udah tertanam. Oke, sampai di sini aja video. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa kalau butuh jasanya silahkan WhatsApp di deskripsi video ini. Sampai jumpa kembali. Salam sahabat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.